Jadi Karil UT di sini alurnya sesuai timeline yang sudah saya buat kemarin. Di sini itu terdiri dari tugas 1 5 jurnal, 5 buku dan judul, tugas 2 kutipan langsung dan tidak langsung, tugas 3 draft Karil, tugas 4 cek plagiarisme, lalu bimbingan di sini 4 kali via Microsoft Teams. Artinya ini ketika perkuliahan sudah berjalan ya teman-teman ya. Jadi mulai hari ini karena kita yang semester akhir itu berusaha untuk mengerjakan lebih awal, maka tugas teman-teman adalah mencari 5 jurnal sama 5 buku referensinya, lalu ditambah judul. Lalu kalau ada misalkan kalau ada pertanyaan bisa kita nanti saja ya di akhir-akhir. Kalau bukunya tidak sampai 5 gimana Kak? Seperti itu contohnya. Sebetulnya tidak apa-apa kalau menurut saya, cuman nanti kalian harus memperbanyak referensi dari jurnalnya seperti itu. Kemudian jadi tugas pertama itu yang harus kalian kerjakan nanti selama 2 minggu ke depan. Kemudian tugas kedua nanti membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi masing-masing ini nanti juga akan saya share kok bahannya di grup, jadi tidak harus langsung semua. Cek plagiarisme ini ada di tugas 4. Kita jangan dulu ini nunggu kuliah dimulai saja, karena kalau saya baca dari dulu sebenarnya juga selama kemarin juga mahasiswa UT yang sudah menempuh, kalau kita terlalu sering cek plagiarisme lewat Turnitin istilahnya itu bisa mempertinggi similarity-nya. Saya tidak tahu kenapa. Istilahnya jika tingkat tingkat kesamaannya istilahnya di awalnya di angka misalkan 22 bisa menjadi ke 36 atau melonjak gitu. Jadi jangan terlalu sering pakai Turnitin dulu teman-teman. Adapun kalau dari UT cek plagiarismenya itu pakai aplikasi Dribble. Ya, dan itu kalau kalian pakai jasa itu lumayan mahal karena hitungannya itu per kata. Kemudian ini bimbingannya 4 kali nanti sama dosennya, yang pasti di tugas 1 nanti akan ada bimbingan ya Microsoft Teams. Nanti kalian akan ditanyakan judul kalian seperti itu. Judul kalian apa nanti akan ditanyakan satu-satu. Apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah itu hasil akhir penelitian ditujukan untuk dipublikasikan di jurnal. Struktur umumnya abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan saran, dan daftar pustaka. Kemarin juga ada yang tanya kan, apakah harus dipublish? Tidak wajib, cuman kalau kalian berhasil publish, insya Allah akan menambah nilai. Cuman juga dengan syarat tertentu, misalkan kemarin saya baca itu harus di jurnal yang Sinta 56, Sinta 5 sama 6. Jadi tidak sembarang jurnal juga kalian mempublishkan ke jurnalnya bakal istilahnya diatur sama UT untuk menambah poin istilahnya seperti itu. Nah, apa itu metode penelitian? Kita ya sebagian besar mungkin sudah menempuh ini. Jadi kalau metode penelitian itu terstruktur lebih ke arahnya, prosedurnya, bagaimana membuat penelitian itu. Kesamaan dan perbedaannya, nah ini seperti ini bisa kalian baca. Persamaannya itu artikel ilmiah dan metode penelitian punya irisan yang sama-sama ilmiah. Pakai referensi, ada metode penelitiannya, harus logis dan sistematis, bukan berarti bisa copy paste. Perbedaannya di tujuan penulisan artikel ilmiah menyampaikan hasil risetnya, metode penelitian itu menjelaskan proses risetnya. Sedangkan perbedaannya struktur penulisan, artikel ilmiah itu lebih singkat, padat, langsung to the point, sedangkan metode penelitian panjang, detail, sistematis per bab. Perbedaannya, hasil penelitian artikel ilmiah ini wajib ada hasil dan pembahasannya, sedangkan metode penelitian ini fokus pada metode belum ke hasil. Kalau ada yang tanya apakah judul metopen ini bisa dijadikan judul artikel ilmiah Kak? Boleh saja, tinggal nanti persetujuan dosen saja. Kalau mohon maaf teman-teman, soundnya bisa di off kan sebentar ya. Kalau ada
yang pakai judul Metopen enggak apa-apa, karena gini teman-teman, karena tutor Metopen sama Ariel itu pasti beda, jadi nanti tinggal persetujuan dosennya saja bagaimana. Ini dia yang terakhir, jangan lupa tetap perhatikan similarity score dan AI score-nya. Teman-teman saya yakin pasti nanti akan pakai bantuan entah itu ChatGPT dan lain-lain. Sepertinya enggak apa-apa, cuman jangan keseluruhannya dipakai juga. Bagaimana nanti teman-teman pinter-pinter mengolah kalimat, atau istilahnya tadi apa ya, saya lupa. Intinya pinter-pinter mengolah kalimat. Istilahnya jika teman-teman sudah mengambil dari bantuan AI istilahnya, jangan itu kalian jadikan semuanya ya, istilahnya bahan jadinya, tapi kalian olah lagi kata-katanya, kalimatnya. Ini jangan copy struktur dan isi mentahnya. Parafrase maksud saya. Saya tidak baca belum. Parafrase bukan sekedar ganti kata lah, artinya bukan hanya 1, 2, 3 kata saja, tapi bisa dalam satu kalimat kalian ubah kalimatnya ke baru, misalkan apa ya contohnya ya, misalkan Andi ditemukan penelitian menunjukkan bahwa banyak petani kekurangan bahan baku. Kalian olah menjadi seperti ini. Salah satu permasalahan yang dihadapi petani adalah adanya kekurangan bahan baku yang terjadi di lingkungan tersebut. Seperti itu istilahnya. Jadi tinggal main kalimat saja atau main katanya.